Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Sacrilege 2020. Film ini berkisah tentang sekelompok sahabat yang berangkat untuk liburan singkat di sebuah desa terpencil, di mana mereka tak menyangka menemukan keanehan dan kengerian desa tersebut. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Film dibuka dengan tampilan hutan yang sangat luas, di mana di tengah hutan tersebut terdapat bangunan rumah kuno. Terlihat seorang pria kabur dari rumah itu dengan luka bakar, lalu tubuhnya terbakar dengan sendirinya hingga akhirnya tewas. Setahun kemudian, seorang wanita bernama Kayla yang tinggal bersama temannya Stacy, di mana keduanya kebar dalam rangka bertemu teman mereka bernama Blake dan Trish. Trish pun memberitahukan bahwa Tyler, mantan pacarnya, yaitu pelaku kekerasan terhadap Kayla di masa lalu, telah bebas dari penjara. Kayla yang tertekan mendengar informasi itu, dia pun mendadak mengajak teman lainnya untuk bepergian liburan akhir pekan, yang dengan terpaksa teman lainnya menyetujui rencana Kayla. Keesokan harinya, kelompok itu pun bersiap berangkat dengan van kuning yang dikemudikan Blake. Terlihat mereka sangat menikmati perjalanan menuju wilayah terpencil, lokasi mereka berlibur. Di tengah perjalanan, terlihat seorang pria di pinggir jalan meminta tumpangan, di mana mereka dengan terpaksa memberi tumpangan ke pria tersebut. Di dalam mobil, mereka berkenalan dengan pria itu yang bernama Vinny, yang mengira bahwa kelompok itu akan mendatangi festival Mebon, yaitu sebuah acara tahunan penyembahan berhala sekte pagan. Blake pun menolak ajakan pria itu, mengatakan bahwa mereka hanya akan menginap di desa tersebut. Terlihat mereka telah tiba di desa dengan menurunkan pria itu di pinggir jalan. Sementara mobil yang terus berkendara, di mana seorang penjaga kebun yang terlihat aneh, dengan dia memberi mereka kunci penginapan, serta membukakan pintu gerbang. Kelompok itu pun tiba di depan penginapan bangunan kuno yang di awal film. Stacy pun mengeluhkan sinyal yang tak terjangkau di wilayah itu. Kemudian dengan antusias memasuki rumah penginapan dengan pajangan kepala rusa di pintu. Di dalam rumah, mereka berbagi kamar yang hanya terdapat 3 kamar. Di sore harinya, mereka dikejutkan dengan Blake yang mengisyaratkan ketengan ke teman lainnya. Mereka pun keluar rumah mengikutinya, lalu masuk ke rumah kaca, di mana terdapat ketengan yang ditemukan Blake. Stacy yang khawatir karena hal itu tanpa izin dari pemilik penginapan, namun terlihat kelompok itu menikmatinya di malam hari. Sementara mereka sedang menikmati kebersamaan, terlihat seseorang berdiri di depan halaman penginapan, di mana itu ialah Vinny yang mengajak mereka ke festival Mebon dengan para gadis menyetujuinya. Terlihat mereka berjalan ke lokasi itu dengan hutan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian mereka tiba di lokasi festival, di mana ritual pagan sedang berlangsung. Lalu duduk menyaksikan ritual dengan pemimpin ritual yang mengarahkan para pengikutnya agar melakukan penyembahan ke Dewi Mebon. Para pengikut pun diarahkan agar menulis ketakutan mereka, di mana kelompok itu juga ikut menulis, dengan Kayla yang menulis ketakutannya terhadap Tyler. Kemudian pemimpin ritual menumpahkan darahnya ke cawan, lalu menjadikannya sebagai tanda di dahi para pengikut. Acara selanjutnya yaitu tarian bersama, di mana Vinny ikut menari, diikuti juga dengan para gadis. Stacy dan Blake yang masih duduk di tempatnya, lalu seorang wanita mengarahkan agar mereka pulang sebelum ritual berakhir. Mereka pun terheran akan hal itu, dengan pemimpin ritual yang mengalihkan pembicaraan tersebut, diikuti dengan Vinny yang menarik mereka berdua agar ikut juga menari. Terlihat wanita itu cemas melihat para gadis mengikuti tarian itu hingga ritual berakhir. Mereka pun kembali ke penginapan dengan Blake yang singgah berenang di kolam penginapan. Sementara itu, terlihat Kayla bermimpi buruk kedatangan Tyler, namun Stacy menyadarkannya. Blake yang masih berada di kolam, ketika akan berpakaian, dia kedatangan anjing yang akan menyerangnya. Namun Trish menenangkannya bahwa tak ada anjing di halaman tersebut.
Keesokan harinya, terlihat Tris sedang jogging di dalam hutan, sementara Stacy yang berada di kamar mandi sambil berdandan. Dia pun dibuat histeris ketakutan karena wajah dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlihat menua, namun langsung disadarkan oleh Kayla. Tris yang tiba di lokasi ritual semalam, dia pun mengamati patung Maybon, lalu mengalami delusi serupa yang dialami teman lainnya. Black yang mendengar Tris menjerit, dia pun menenangkannya bahwa ketakutannya terhadap serangga hanya halusinasi. Saat sedang sarapan, para gadis mengira bahwa penyebab mereka berhalusinasi akibat efek ketengan yang terlalu banyak. Kemudian terlihat mobil penjaga tiba di gerbang penginapan, lalu masuk ke halaman bangunan tersebut, di mana dia mengamati Stacy yang sedang berselfie dari dalam mobil. Tetapi Stacy yang menyadari akan hal itu, lalu menjauhinya. Kemudian tiba di rumah kaca yang tanpa ragu memasuki rumah tersebut. Namun saat sedang berselfie di tempat itu, Stacy teralihkan dengan suara-suara bisikan. Ketika mendapati cermin, dia kembali melihat wajah dan tubuhnya menua dengan tiba-tiba, lalu terpeleset, membuatnya tewas terkena benda tajam. Terlihat penjaga kebun mengambil garpu rumputnya dengan teman lainnya yang mencari keberadaan Stacy. Mereka pun mencarinya ke rumah kaca, lalu dikejutkan dengan penjaga kebun yang melarang mereka masuk ke ruangan tersebut, diikuti dengan penjaga kebun yang menyembunyikan jasad Stacy. Kemudian Kayla dan Tris mencari Stacy di dalam hutan, sementara Black tetap tinggal di rumah penginapan. Dia pun melihat penjaga kebun dari balik jendela, lalu keluar rumah bersantai, di mana Black terheran dengan keberadaan patung Maybon di sebelah halaman penginapan. Di dalam hutan, keduanya memanggil-manggil Stacy dengan Tris yang menyadari bahwa mereka sedang diamati oleh seseorang dari balik pepohonan, di mana itu ialah wanita yang sebelumnya memberitahukan ke mereka agar menghadapi rasa takut masing-masing karena mereka sebenarnya telah dijadikan tumbal persembahan untuk Dewi Maybon. Sementara Black yang mendatangi patung tersebut, dia pun dihadapkan dengan kemunculan anjing yang dia takuti. Dia pun langsung dikejar, namun anehnya semua pintu penginapan tertutup. Lalu kabur ke dalam mobil, di mana anjing itu tiba-tiba di dalam mobil, dengan Black yang kabur berlari masuk ke dalam hutan. Namun tewas tertabrak mobil penjaga kebun, di mana pria itu menyimpan jasadnya ke bagasi, ditumpuk bersama jasad Stacy yang telah berada di bagasi. Sementara Kayla dan Tris telah tiba di penginapan, mereka pun terheran karena Black juga telah hilang. Kemudian keduanya berencana mencari sinyal untuk menghubungi polisi, yaitu Kayla yang keluar mencari titik sinyal, sementara Tris berupaya menghubungi polisi dengan telepon rumah. Terlihat sinyal yang terputus-putus saat menghubungi petugas bantuan, diikuti dengan Tris yang berhalusinasi ketakutannya. Kayla yang menyadari akan hal itu, dia pun melihat Tyler dari jendela, namun berusaha untuk tidak merasa takut, tetapi susah untuk masuk ke rumah penginapan. Tris pun semakin berhalusinasi dengan memuntahkan serangga di mulutnya, di mana dia meminum cairan pembersih. Kayla yang berhasil masuk pintu belakang, dia pun menemukan bahwa Tris telah sekarat. Saat membawanya ke mobil, Kayla terkejut melihat kembali kemunculan Tyler. Ketika akan keluar menuju gerbang, terlihat para kelompok pagan menghadangnya di gerbang, di mana mereka memakai topeng menyeramkan. Dia pun keluar dari mobil mengancam mereka dengan tembakan suar. Terlihat Vinny bagian dari kelompok, diikuti dengan Tyler yang bersama kelompok itu. Kayla yang tak menyangka akan hal itu, dia pun diserang Tyler, tetapi berhasil menghadapinya dengan penuh keberanian. Kemudian menembak patung Maybon dengan suar, lalu pergi dari tempat itu dengan para kelompok yang membukakan jalan untuknya. Terlihat mobil mereka keluar dari desa tersebut sebelum layar menjadi hitam. Itulah alur cerita film Sacrilege 2020. Pesan moral film ini ialah, hadapilah rasa takutmu dengan penuh keyakinan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video seru berikutnya.